Saudara dan saudari, Injil mengetengahkan ke hadapan kita semua sisi kemanusiaan Yesus. Kita tahu dalam iman kekristenan kita, Yesus itu punya dua kodrat. Dia Allah, sehakikat dengan Allah, 100% Allah. Tapi pada sisi yang lain, dia adalah juga manusia, Allah yang menjadi manusia dan benar-benar manusia, sama seperti kita sekalian, kecuali dalam hal dosa dia tidak tergoda, dan itu terbukti di dalam cerita Injil tadi. Dia manusia, dia lahir, dia mati, dia lapar, dia haus. Bahkan ada kisah di dalam Injil, dalam kemanusiaannya Yesus juga marah, dia juga sedih, dia juga menangis. Dan dalam Injil hari ini, dia juga digoda oleh iblis. Dia digoda ketika dia selesai berpuasa 40 hari. Laparnya pasti bukan main. Dan iblis tahu kepentingan, kebutuhan orang lapar pasti makan. Maka dia digoda, ubahlah batu-batu itu menjadi roti. Tapi Yesus dengan enteng menjawab, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman, sabda yang ia dengar, yang ia turuti, yang ia laksanakan. Itulah sabda Allah. Iblis tidak menyerah begitu saja. Iblis itu fight. Dia berjuang untuk menaklukkan Yesus. Maka dia melontarkan jurusan yang lebih hebat, godaan yang lebih berbobot lagi, kuasa. Menunjukkan segala kerajaan di dunia ini dan mengatakan kepada Yesus, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Ada satu syarat, asal kau mau menyembah aku. Yesus dengan tegas mengatakan, jangan kau cobai Tuhan Allah. Iblis masih memakai jurus yang lain. Bawa Yesus ke Yerusalem, ke bubungan bait Allah. Jatuhkanlah dirimu untuk membuktikan bahwa kau anak Allah. Iblis juga pakai ayat. Jadi hati-hati, tidak semua orang yang gemar pakai ayat itu datangnya dari Tuhan. Iblis juga pakai ayat sama Yesus. Dia bilang di dalam kitab suci dikatakan, ya, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menggendong engkau, untuk menatang engkau, sehingga ujung jari kakimu pun tidak akan tersentuh di tanah. Engkau tidak mungkin cedera, tidak mungkin ada risiko fatal. Tapi Yesus dengan lantang mengatakan, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Hanya Allah yang patut disembah. Kalau kita baca cerita yang sama di dalam Injil Matius, itu lebih keras reaksi Yesus. Enyalah kau iblis. Yesus dengan nada keras, enyalah kau, mati kau. Kira-kira akan begitu. Binasalah engkau iblis. Saudara dan saudari, ada dua hal yang menaklukkan. Tapi Yesus mau mengingatkan kita melalui menaklukkan kita manusia. Maka pesannya adalah hati-hatilah dengan segala kebutuhan jasmani kita. Itu bisa menjadi pintu masuk setan. Cerita kita nonton dari televisi, banyak orang yang mohon maaf harus mencuri papan. Banyak orang tidak berlaku tidak adil, saling sikat, saling sikut demi sebuah kekuasaan. Dan ketika kekuasaan itu sudah diraih, dalam iman akan Tuhan yang sungguh berkuasa, Tuhan yang menentukan hidup dan mati kita, Tuhan yang merencanakan yang terbaik di dalam hidup kita. Meskipun yang terbaik itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi rencana Tuhan itu baik dan indah. Maka
Kepada Tuhanlah kita berpaling, hanya Tuhanlah yang kita sembah, hanya Tuhanlah yang kita taati. Dan dengan itu pula kita dikuatkan untuk seperti Yesus bisa menghalau dan mengatasi godaan demi godaan yang pasti mewarnai hidup kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.